Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Muscle Season kedua. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan dengan dimulainya ujian untuk menjadi visioner suci. Di sana Mas mendapatkan tantangan untuk bertahan hidup dan keluar dari dunia monster itu dengan cara mencari kunci. Kebetulan dia dibantu dengan temannya si Raine bernama Max. Max dengan senang membantu si Mas dan meloloskannya begitu saja. Beda dengan dia yang harus kalah dalam perebutan kunci terakhir oleh si Carpaccio. Terus para peserta yang masih bertahan akan dihadapkan ke ujian yang selanjutnya, yaitu sama, bertahan hidup juga. Tapi kali ini mereka diberikan sebuah kristal gitu dan para peserta kudu menjaga kristal tersebut supaya tidak pecah. Baru diomongin begitu, Mas dan Dot udah memecahkannya seperti itu. Yang masing-masing 3 orang, Mas bergabung dengan tim biru yang beranggotakan Mas, Dot, dan juga Pin. Awalnya Pin yang megang tinggal 1 kristal lagi. Dia mengira bakalan aman-aman saja karena bakalan dibantu Mas dan juga Dot. Taunya mereka ditempatkan di tempat yang berbeda-beda. Ini animenya dilanjutkan kembali. Diceritakan terlebih dahulu tentang macam-macam yang dimana di sana banyak sekali macam-macam tongkat sihir. Tepatnya ada 13 jenis tongkat sihir kuno di alam sihir. Tongkat sihir hanya memilih mereka yang memiliki bakat murni. Lalu tongkat sihir itu akan melimpahkan berkat pada pemiliknya. Tongkat itu disebut Master Ken. Terus masih di dalam suasana ujian untuk menjadi visioner suci. Ujian yang kedua ini namanya kristal kehidupan. Yang mana mereka berlomba-lomba bekerja sama buat melindungi kristal milik masing-masing supaya tidak pecah. Namun nyatanya yang dikata tim, mereka ditempatkan di tempat yang berbeda, termasuk Pin yang sendirian seperti itu. Terlihat di sana si Mas dan juga Dot udah panik kalau dia berjauhan dengan si Pin. Mas harus cepat-cepat mencarinya soalnya kristal terakhirnya ada di tangan si Pin. Si Lance merasa kalau tim si Mas pasti dalam masalah sekarang ini. Kembali ke si Pin yang berusaha untuk melindungi kristal satu-satunya. Karena tahu sendiri tadi Mas dan Dot memecahkannya dengan cara yang konyol. Tapi tak lama kemudian dia mendengar suara. Pas dia lihat di sana ada tim kuning yang berhasil dikalahkan sama si Carpaccio. Bukan Carpaccio namanya kalau tidak memandang lawannya itu lemah. Dia seperti udah malas berhadapan dengan orang lemah. Ditambah itu orang tanpa menyerangnya secara langsung pun lawannya langsung terluka seperti itu. Hal tersebut membuat si Pin ketakutan. Ini lebih menakutkan daripada apa kata orang tentang si Carpaccio. Di sana Carpaccio berhasil memecahkan 1 kristal kuning. Pas pergi si Pin, awalnya pengen menghindari pertarungan dengan cara dia menyatu dengan alam, biar kelihatan seperti tembok. Dia coba menggunakan cara tersebut. Nah pas dia melihat lagi ke arah yang sama, si Carpaccio-nya udah kagak ada di sana. Pin udah tenang ya kan. Orangnya udah pergi, tapi nyatanya si Carpaccio ini tiba-tiba saja ada di belakangnya seperti itu. Lantas Pin langsung kaget. Lalu Carpaccio mengeluarkan seperti roh patung gitu di belakangnya. Pin sudah ketakutan seperti itu, dia rela melakukan apa saja asalkan dia tidak diapa-apain. Namun si Carpaccio ini ingin kristalnya doang. Jika si Pin tidak ingin bernasib sama seperti orang yang ada di sana, Pin tinggal memberikan kristal itu kepada si Carpaccio. Dia tahu tentang si Pin yang mana dia ini murid yang hampir kagak lolos masuk ke asrama Easton. Sudah dipastikan si Pin tidaklah kuat, atau mungkin dia dimasukkan dikarenakan ada kakaknya yang masuk ke sekolahan Easton juga. Ditambah ikutan ujian visioner suci, jadinya Carpaccio merasa si Pin tidak cocok kalau dia ikutan ujian untuk menjadi visioner suci. Karena kristal itu jadi yang terakhir, dia memutuskan buat menjaganya. Dia tidak mau dikasihkan kepada si Carpaccio, walaupun dia terus memaksa kayak begitu. Akhirnya si Pin pun tiba-tiba saja terkena serangan yang tidak jelas. Pin auto muntah darah kayak begitu. Tapi Pin enggan memberikan kristal itu kepada si Carpaccio.
karena masa depan si Mas ada di kristal satu-satunya itu. Di sisi lain si Margaret mencoba memberikan pandangan untuk ujian kali ini, yang mana ada Mas yang kagak bisa menggunakan sihir. Terus ada murid pindahan yang berbakat bernama Lance dan juga si Carpaccio. Dia memberikan nilai bagus kepadanya. Margaret mengakui kalau si Carpaccio ini kuat dan juga jenius, tapi dia berpikir kalau dia tidak ada ketertarikan jadi visioner suci. Tapi anehnya mereka berdua ikutan ujian. Dan juga katanya Carpaccio juga masih terlibat dengan Order Madel. Jadi kalau dilihat-lihat si Carpaccio jelas jadi siswa yang paling berbakat karena pemegang tongkat yang seharga harta negara. Namun harus digarisbawahi menurutnya si Carpaccio masih belum dewasa. Ibarat kalau buah belum jadi buah yang matang, belum bisa memanfaatkan kekuatannya tersebut. Terus kembali ke si Pin yang bersikeras bakalan melindungi kristal satu-satunya itu. Pin akan melawan si Carpaccio menggunakan sihirnya. Tapi ketika dia merapalkan mantra, tidak terjadi sesuatu kepadanya dan Pin tiba-tiba saja kabur dari sana. Dikira beneran bakalan kabur ketika si Carpaccio mengejar si Pin. Si Pin menukar si Carpaccio dengan korban yang tadi dia kalahkan. Carpaccio sudah terpancing dengan trik si Pin. Pin berusaha untuk kabur dari sana, namun sayangnya si Carpaccio masih bisa menyerang dari jarak jauh. Pin tiba-tiba terluka di bagian kaki yang membuatnya sulit buat berjalan. Yang hasilnya si Carpaccio mendekatinya lagi. Dia cuma memodalkan pisau terus menyerang dirinya sendiri. Dan yang berdampak adalah si Pin. Pin sudah kagak bisa kemana-mana lagi, apalagi itu Carpaccio menginjak kakinya seperti itu. Biar si Pin mau menyerahkan kristal itu kepadanya. Mau bagaimanapun si Pin tidak bisa menyerah begitu saja. Pin diberikan gertakan lagi sama si Carpaccio seperti itu. Yang membuat penonton merasa aneh dengan kekuatan si Carpaccio yang bisa memindahkan rasa sakitnya kepada si Pin. Dan ini juga sudah berlebihan menurut penonton. Ketika Pin udah lemas pun dia tetap kagak mau. Walaupun dia lemah dan sebagainya, dia kagak mau menyerahkan kristal itu. Dia kagak mau seperti pengecut yang tidak bisa melindungi temannya. Pas dia mencoba menyerang lagi pakai sihir, Pin pun kembali diserang kayak begitu sama si Carpaccio. Wah, udahlah si Pin kagak ada harapan lagi buat menang gitu kan. Apalagi si Carpaccio sudah bersiap untuk menyelesaikan semuanya. Namun yang terjadi ketika mau diakhiri, datanglah Mas dengan kecepatan yang sangat tinggi yang langsung menyerang si Carpaccio. Dia berterima kasih kepada si Pin. Ketika mau mendekati si Pin, nampak kepalanya tiba-tiba berdarah. Di sana Carpaccio memberitahunya kalau dia tidak bisa merasakan rasa sakit sambil mengeluarkan rohnya itu yang membuat si Mas kagak tahu itu apaan. Mas mencoba untuk menyerangnya kembali, tapi anehnya serangannya dikembalikan lagi kepada si Mas. Mas sudah diremehkan di sana kalau si Mas tidak akan mampu membuat si Carpaccio merasakan rasa sakit. Carpaccio menyerang si Mas kembali dengan menyerangnya sendiri. Tapi impactnya ke si Mas kayak begitu, katanya itu karena tongkatnya tersebut. Tubuh si Carpaccio langsung disembuhkan begitu saja. Itu tongkat kuno atau Master Ken. Orang itu udah dari lahir kagak bisa merasakan rasa sakit, yang mana kata si Welbert, dia emang udah ditakdirkan seperti itu. Hal tersebut membuatnya tertarik dengan tahun sekarang. Si Carpaccio mau langsung menyerangnya kembali. Terlihat si Mas yang terkena batunya seperti itu. Mas mencoba buat menonjoknya, tapi tonjokannya balik lagi ke si Mas sampai dia diserang berkali-kali seperti itu. Hasilnya masih 0. Carpaccio berbicara kalau takdir manusia ditentukan dengan kekuatan mereka sejak kecil. Jadi dia yang melihat si Pin terlihat udah kagak pantas ada di sana. Karena dia sangat lemah, banyak orang yang membanding-bandingkan dia dengan kakaknya. Dia juga kagak bisa melindungi kristal itu sendirian, harus dibantu sama orang lain. Mas setuju dengan si Carpaccio. Cuma yang dia katakan terkait lemah itu belum pernah dia rasakan sama sekali. Soalnya orang itu belum bisa merasakan rasa sakit. Walaupun si Pin kayak begitu, dia berani melawan yang lebih kuat darinya. Sekarang kalau ada orang yang meremehkan atau menertawakannya, dia tidak bakalan dimaafkan. Di sana Mas bersiap mau menyerangnya kembali.
Kali ini Mas menyerangnya dengan pukulan yang terus-menerus seperti itu. Awalnya Pin kagak yakin Mas bisa berhasil, tapi pukulannya tersebut membuahkan hasil. Patung roh yang ada di belakangnya sedikit demi sedikit mulai retak. Hal tersebut membuat si Carpaccio kaget. Dia juga baru tahu kalau patungnya bisa retak kayak begitu. Mas serang lagi jadi lebih cepat pukulannya. Sampai akhirnya patung itu benar-benar retak dan si Carpaccio baru merasakan hal yang seperti ini. Mas sombong dikit kalau dia jauh lebih kuat daripada si Carpaccio. Mas ingin si Carpaccio bertarung seperti si Pin bertarung dengannya tadi. Tapi berkat retaknya itu si patung itu jadi murka dan makin menunjukkan kekuatannya. Si Mas diserang menggunakan seperti suntikan gitu, tapi Mas bisa menghindari serangannya itu. Si Carpaccio juga sambil menyerangnya dari jarak jauh macam itu. Dia kagak mau membunuh si Mas terlebih dahulu. Katanya si Mas ini menarik menurutnya. Ketika Mas bisa menghindari serangannya, kini giliran Mas. Dia mengeluarkan sebuah tongkat besi. Yang dia lakukan adalah merubah tongkatnya tersebut menjadi sebuah raket tenis yang membuat penonton tercengang melihatnya. Mas bersiap mau bermain tenis di sana. Dan benar saja Mas menyerang patung roh tersebut. Seperti dia lagi bermain tenis. Emang awalnya patungnya masih tidak berpengaruh apa-apa, tapi makin terus-menerus makin kencang yang membuat patung tersebut mulai retak. Kembali para penonton makin disuguhkan dengan aksi si Mas yang di luar nalar tersebut, sampai akhirnya dia bisa membuat patungnya itu hancur. Lantas Carpaccio kagak menyangka ada orang yang bisa menghancurkannya karena si Carpaccio belum pernah merasakan rasa sakit. Kini Mas memberikan pukulan menggunakan raketnya tersebut, auto langsung kenok seperti itu. Siswa terbaik pemegang Master Ken kalah sama raket tenis, jir. Akhirnya dia bisa merasakan rasa sakit itu seperti apa. Dia bisa mengerti apa yang selama ini orang lain rasakan, rasa sakitnya. Dan tadi si Pin menahan rasa sakitnya untuk melindungi temannya. Si Mas berterima kasih kepada si Pin karena mungkin kalau kagak ada dia, si Mas perjalanannya sudah berakhir. Dia juga meminta maaf sudah membuat khawatir terus. Lalu dia pun di sana menolong si Pin untuk berdiri. Akhirnya Carpaccio mengakui kekalahannya dan ini mutlak dia kalah telak sama si Mas. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane, bye-bye.